yang nampak dari saat ketika duduk, mungkin ketika nggak duduk, vagina perempuan ada yang tertutup, ada yang tidak terlihat, gitu kan? Tapi kalau pas duduk ada yang terbuka, gitu kan? Megar lah kalau bahasa kita, terbuka. Ini kan kalau kemarin kan kita ngebahas soal penyebab mandi ya. Betul. Penyebab mandi. Nah kalau sekarang apa nih yang mau kita bahas nih Gus? Ya, sekarang lanjutan dari kemarin yaitu hal-hal yang mewajibkan di dalam mandi. Oh, berarti ini apa? Fardu-fardunya. Fardu-fardunya. Atau rukun-rukunnya mandi. Iya, iya sama. Ya, jadi statusnya antara fardu dan kerukunan di situ sama. Karena kategorinya yang namanya fardu atau rukun di sini mawajaba wan kotoa, perkara yang wajib dilakukan, gitu kan? Wan kotoa secara terputus-putus. Kewajiban satu selesai, tinggal pindah kewajiban kedua. Kewajiban kedua pindah kewajiban ketiga. Itu definisi wajib atau fardu atau rukun di situ. Beda dengan definisi syarat. Kalau definisi syarat itu mawajaba wan kotoa, perkara yang wajib yang harus dilakukan, mawajaba wastamaro, perkara yang wajib yang harus dilakukan wastamaro, senantiasa, tetap tidak boleh apa namanya ya, tidak boleh terlepas dari syarat-syarat itu. Ya contoh misalkan kita syarat misalkan berwudu, gitu kan? Syarat berwudu itu berarti misalkan harus bersih daripada dua hadas, ya, bersih daripada hadas. Nah, ketika wudu kita datang hadas berarti kan syaratnya tidak sah gitu kan? Iya, berarti salah satu syaratnya untuk memenuhi sahnya mandi, sahnya wudu ya ada syarat-syarat. Nah, syarat-syarat itu tidak boleh terlepas, harus senantiasa dibawa terus. Harus gitu. Terpenuhi gitu kira-kira. Iya, kayak jawalul akli misalkan, hilangnya akal. Nah itu salah satu syarat kan. Jadi syarat kita wudhu kita tidak batal, ya akal kita harus senantiasa sehat. Gitu maksudnya. Sekali aja gila dikit nih batal wudhu kita. Berarti nggak boleh hilang kesadaran. Iya, jadi gila di sini bukan main gila, tapi gila hilang dari kesadaran. Gitu. Bukan main gila ya. Ini berarti mandi yang dimaksud di sini adalah mandi junub. Mandi junub ya. Mandi junub. Dalam literatur fikih itu memang cuma ada satu mandi wajib itu ya. Iya. Yaitu mandi junub itu tadi. Iya betul. Berarti kalau dikatakan di antara penyebabnya, di antara mandi junub di situ ya di antaranya kita menghilangkan dari kekafiran juga, tidak hanya menghilangkan daripada hadas besar yang dimana pada umumnya kita habis melakukan senggama misalkan. Tidak hanya soalnya ketika orang masuk Islam juga harus mandi kan gitu, diharuskan untuk mandi. Ini baru apa insight baru ya, jadi ternyata mualaf gitu ya. Mualaf itu mualaf itu ya orang yang baru masuk Islam dia harus mandi. Iya. Besar gitu ya. Betul. Nah, oke, kita langsung aja kali ya ke episode kali ini. Kita ngebahas soal fardunya mandi. Rukun atau sahnya mandi. Iya betul. Langsung Gus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung melanjutkan daripada pembahasan masih kisaran tentang mandi. Kemarin yaitu kita sudah membahas hal-hal yang mewajibkan mandi, diantaranya ada tiga poin. Diantaranya adalah kemarin itu iltiqaul khitanaini, yaitu bertemunya dua khitan. Ketika dua khitan bertemu, khitanan laki-laki dan perempuan, maka di situ diwajibkan untuk mandi, itu kan. Terus yang keduanya wenzalul mani, ketika seseorang keluar air mani, nah itu wajib mandi. Terus yang satu diantaranya adalah ketika perempuan masuk ke dalam kategori perempuan haid, nifas dan wiladah itu wajib mandi. Nah itu kewajiban. Sekarang berarti kita setelah masuk ke wilayah mandinya nih. Setelah kita diwajibkan mandi, maka mandilah kita gitu. Nah, ketika mandi itu pun harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan.
yang perlu diperhatikan itu ada yang mengakibatkan ketika tidak dilakukannya maka dianggap tidak sah mandi kita gitu, dan ketika ditinggalkan pula ada yang hanya sebatas boleh, berarti di situ ada fardu dan ada sunnah. Ketika sunnah berarti kita boleh meninggalkan, itu hanya saja tidak mendapatkan pahala. Dan tetapi dalam hal ini kewajiban dalam mandi yang tidak boleh ditinggalkan itu ada 3. Salah satu asya, yaitu ada 3 poin yang harus diperhatikan ketika mandi, Bang Cecep. Poin yang pertama yaitu an-niyatu, yaitu niat. Nah, niat ini menjadi penting di semua aspek ibadah, ya, di semua aktivitas ibadah. Baik dalam hal ibadah akhlak, gitu kan, baik dalam hal ibadah muamalah, baik dalam hal ibadah jinayah, baik siasah, ataupun yang seluruh ibadah, aspek ibadah yang lain itu diwajibkan untuk diharuskan untuk niat. Tetapi ada yang sifatnya meniatkan itu sifatnya sunnah, ada yang juga wajib maksudnya. Kalau dalam hal wajib berarti pada aspek fikih, karena bisa melahirkan tidak sah. Kalau misalkan dalam hal lain, contoh Bang Cecep mau ngaji nih, nggak niat, gitu kan. Nah itu sah saja, hanya saja berarti tidak mendapatkan keabdolan dalam melaksanakan ibadah. Itu kalau seandainya tidak niat, Bang Cecep misalkan mau kebetulan misalkan. Nah, kan semua katanya innamal amalu binniat. Sesungguhnya amal perbuatan itu harus beserta dengan niatnya. Nah ketika amalan lain seperti contoh amalan-amalan sunnah itu tidak niat misalkan, atau amalan wajib juga tetapi dalam hal seperti menuntut ilmu kita duduk ya, bukan berarti ngajinya enggak sah gitu kan. Hari ini misalkan ngaji nih kita, Bang Cecep udah niat belum, berarti bukan berarti ngaji kita enggak sah. Sah-sah aja ngajinya, hanya saja kita tidak mendapatkan sebuah keabdolan gitu, karena tadi segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Dan di sini dalam hal pelaksanaan praktek mandi ya, nah ini niat ini menjadi wajib hukumnya, tidak lagi sunnah. Itu tidak lagi sunnah. Sunnah itu barangkali hanya melafalkannya saja. Melafalkan itu ada wajib dalam prakteknya, sunnah dalam melafalkannya. Maksudnya bagaimana wajib dalam prakteknya, sunnah dalam melafalkannya? Ya ketika niat itu ada di mana? Gitu kan? Niat itu ada di mana? Niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Jadi melakukan, bermaksud terhadap satu perkara, gitu kan? Terhadap satu tindakan muqtaranan bi fi'lihi, harus bersamaan dengan perbuatannya. Ketika mandi misalkan, niat mandi di mana? Niat mandi yaitu ketika kita melakukan basuhan pertama, di mana basuhan pertama aliran air yang akan dibasuh ke anggota badan kita. Nah, disitulah kita menghadirkan niat. Gitu, disitulah menghadirkan niat. Menghadirkan niat di mana? Yaitu wajibnya di dalam hati, sunnahnya di dalam lisan. Pelafalannya itu. Contoh misalkan nawaitul gusla lirafil hadasil akbari anjamil badani lillahi ta'ala. Nah, itu kan dilafalkan. Nah, itu sunnah. Itu hanya sebagai bentuk penekanan saja agar antara lisan, hati dan perbuatan menyatu, nyambung. Jangan sampai kan hatinya berniat, lisannya enggak. Nah, itu kan anggap aja tidak menjadi satu tidak terintegrasi gitu. Jadi harus satu kesatuan itu perbuatannya melakukan, hatinya beriktikad, lisannya berucap. Nah itu pas. Kalau definisi niat ya harus berbarengan dengan perbuatan. Tadi niat itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, itu harus dibarengi dengan perbuatannya. Nah, itu yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Fayan wil junuba rob al jinabah awil hadasil akbar. Nah, maka dalam hal ini ketika niatnya mandi junub, maka kita harus mengiktiqadkan rob al jinabah, mengiktiqad untuk menghilangkan jinabah, gitu, menghilangkan najis, gitu, menghilangkan kotoran, gitu kan, di situ kotoran secara lahir dan juga kotoran secara batin, maksudnya di situ. Awil hadasil akbar, atau kategorinya adalah hadas akbar, karena
yang tergolong ke dalam jinabah di sini masuknya ke dalam hadas akbar, yaitu hadas besar. Nah, maka niatnya harus diucapkan kalimat hadas besarnya, harus diperjelas. Hadasil akbari itu tadi. Hadasil akbari, jangan misalkan nawaitul ghusl, misalkan lillahi ta'ala. Nah, kan bisa begitu kan? Nawaitul ghusl lillahi ta'ala. Bener sih lillahi ta'ala. Nawaitul ghusl bener sih niat mandi, tapi mandinya mandi apa? Iya. Karena di sini mandi itu tadi ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Kan gitu, mandi sunnah contoh misalkan ketika kita mau sholat Jumat, kan gitu kan dianjurkan untuk mandi. Gitu, nah kan gitu. Terus ketika kita pulang menguburkan jenazah, mengantarkan jenazah itu kan diharuskan mandi juga. Tetapi kan kategorinya situ tidak wajib. Makanya karena di situ ada mandi wajib, ada mandi sunnah, maka harus diperjelas. Itu Bang Cecep, harus diperjelas wajibnya. Berarti nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Nah itu hadasil akbarinya harus ada. Itu harus. Ini sebagai bentuk ikhtiyat, sebagai bentuk kehati-hatian kita dalam melaksanakan ibadah. Tujuannya kan begitu. Fikih itu tujuannya apa? Fikih itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan amalia ibadah kita, agar kalau kata bahasa Sunda itu tesagawaya, ibadah itu nggak semaunya, itu nggak semaunya. Jadi biar memiliki makna keseriusan. Berarti kalau di luar sana ada yang bilang fikih itu nggak perlu atau hilangkan saja, hanya nambah-nambah ribet aja. Udah nggak berlaku misalkan. Nah itu tandanya ada kan yang ada yang sekarang lagi viral tuh. Nah tandanya apa? Orang yang demikian tandanya dia tidak mau membaguskan ibadahnya. Kan gitu. Tujuan fikih itu adalah membaguskan ibadah kita. Kan kita yang namanya ibadah adalah salah satu sajian kita kepada Allah kan. Itu kita menyajikan sesuatu yang diperintahkan oleh oleh Allah gitu kan. Perintah oleh Allah, masa kita harus menyajikannya dengan cara yang asal-asalan, remeh-temeh gitu kan, asal-asalan. Tetap harus yang terbaik kepada Allah. Sama manusia aja kita bisa memilih mana yang terbaik gitu kan. Oh ke ini harus sempurna, ini harus sempurna, masa Allah kita. Nah di antaranya fikih ini adalah untuk menyempurnakan segala macam itu praktek ibadah kita, begitu. Mungkin karena fikih itu produknya ulama kali. Nah mungkin di antaranya, iya, padahal kan produk ulama juga di antaranya memiliki dasar, gitu kan, memiliki dasar dan perintah, misalkan kan begitu ya. Dan ulamanya juga bukan ulama juga bukan sembarangan, nggak sembarang dia berilmu, gitu. Dia itu harus waro itu di samping berilmu ya harus apik daripada perbuatan-perbuatan maksiat, gitu kan. Jadi dulu itu dikategorikan sebagai ulama, dikategorikan sebagai imam, gitu kan. Apalagi imam-imam mujtahid misalkan, itu akan dilihat tingkat kewaroannya di mana gitu. Jadi orang untuk dikatakan misalkan sebagai ulama mujtahid saja, itu sekali saja dia pernah berbohong, maka tidak bisa. Kayak bagaimana seorang perawi, seorang yang sanad-sanad hadis lah, yang meriwayatkan hadis dari Rasul sampai para ulama-ulama muhadis. Di situ kenapa disebutkan nama-nama yang membawa hadis tersebut, itu kan yang menuliskan. Nah, sehingga hadis juga sampai tergolong ini hadis soheh, ini hadis doib, ini hadis hasan, ini hadis maudu, ini hadis munqati misalkan, sampai ini hadis terputus, sampai hadis palsu. Itu apa sih? Karena apa? Karena dilihat dari si orang yang membawa juga. Gitu. Gara-gara yang bawanya misalkan Mang Agung nih pernah ngebohong. Sebenarnya hadis ini benar. Rasul pernah menyampaikan ini gitu kan. Karena ada yang bawanya ini nih gitu kan, ada disangsikan. Jadi diragukan. Jadi takut ditambahin dikit gitu kan. Atau takut dikurangin dikit atau ditambahin dikit gitu. Yang namanya orang pernah ngebohong kan tetap catatan hitam itu ada. Gitu. Nah akhirnya apa? Ya udah hadis ini digolongkan menjadi hadis hasan, misalnya belajarnya ini tadi sahih agak turun ke hasan misalkan. Karena yang bawanya pernah berbohong sampai sekian kali ya bisa doib, atau yang doang pernah berdusta yang bawanya ya akhirnya menjadi maudhu misalkan. Itu sama seperti hadis. Ilmu juga begitu, ketika si penyampai ilmu itu tidak menjadi uswah,
dari uswah dia dalam keilmuannya, uswah dalam akhlaknya, gitu kan, maka jarang yang dipakai ilmuannya ulama-ulama. Jadi kitab-kitab yang sampai di tangan-tangan kita saat ini itu hasil daripada referensi ulama-ulama. Yeah. Referensi, oh iya pakai itu, iya pakai itu, pakai itu. Karena dia itu udah kategorinya, kan ada yang sebut dengan jumhur ulama. Jumhur ulama itu adalah salah satu kategori ulama-ulama yang tersohor. Dan sanad keilmuan si pengarang kitab pun jelas ya, sanad keilmuannya. Jelas ya, berguru ke siapa, berguru ke siapa. Betul. Kayak di sini misalkan Abu Suja. Kayak kitab karangan karya Abu Suja. Abu Suja itu gurunya siapa sih misalkan, gitu kan? Oh gurunya Imam Syafi'i. Oh gurunya Imam Syafi'i siapa sih? Oh Imam Maliki. Imam Maliki gurunya siapa sih? Imam Nafi. Imam Nafi gurunya siapa sih? Imam Ibnu Umar. Gitu kan? Ibnu Umar gurunya siapa sih? Rasulullah nyampe. Gitu kan? Jadi nggak sembarangan. Ya. Jadi nggak sembarangan. Jadi dilihat dari silsilah keguruannya ini jelas. Gitu. Dilanjut atau gimana nih? Lanjut. Iya. Nah itu kisaran niat. Nah yang pertama tadi harus diperjelas. Bayanil junuba rafal jinabah awil hadasil akbar wa nahwi dzalik. Ya, ketika kita hadas itu adalah lahir daripada junub, maka harus mengangkat junub atau mengangkat hadas besar. Nah, ataupun ketika perempuan itu adalah wanupasau, gitu kan, rafal hadasil haidi wan nifasi wa takunan, yaitu makrunatan bi awalil fardi wa huwa awalu mayusalu. Nah, begitu juga ketika perempuan, kalau dia mandi jinabahnya itu dikarenakan nipas, ya harus disertakan niat nipasnya. Nawaitul gusla lirafil hadasil akbari an jamil badani minan anin nipasi. Nah kan gitu, jadi ada anin nipasi. Jadi hadas akbarnya itu apa? Karena apa? Anin nipas, karena nipas. Kalau misalkan karena haid, anil haidi. Gitu. Kalau karena wiladah ya anil wiladati. Jadi harus diperjelas itu. Ini ketentuan daripada pelafalan dalam pengucapan niat. Harus ditentukan niatnya. Lalu bagaimana? Watakunun niyatu makrunatan bi awalil fardi. Nah, lalu melakukan niat itu makrunah, gitu kan, harus dibarengi bi awalil fardi, gitu kan, dengan awal daripada keparduan, gitu kan. Awal daripada keparduan itu seperti apa? Wahwa awalu mayusalu min a'lal badani au asfalihi, yaitu mengawali dalam membasuh, gitu kan. Awalu mayusalu, yaitu awal daripada kita membasuh, yaitu min a'lal badan, dari atas badan kita, au asfalihi, sampai bawah. Jadi mandi itu harus, air itu dari atas harus ke bawah. Itu walaupun katanya boleh nggak kita mandi di sungai misalkan, kan gitu ya. Ya boleh-boleh aja. Tetapi di sini kalau kita lihat bahwa dianjurkan mandi itu harus mengalirkan air, itu kan, min a'lal badani au asfalihi, dari atas badan ke bawah. Berarti kalau renang kita harus loncat, harus kepala dulu. Itu jangan loncat kaki dulu ke bawah, jangan. Kalau rata-rata kan kalau renang kita pasti kaki dulu. Nah kita jadi sebelum pas kita loncat ke bawah terjun harus kepala dulu. Kalau kena batu gimana? Nah berarti musibah. Kalau kena batu langsung musibah. Gitu. Misalkan kita di kolam renang, boleh mandi di kolam renang. Tetapi kolam renang sekarang sekarang dipermasalahkan karena kebanyakan orang kencing di kolam sekarang. Iya, betul. Benar ya? Karena saya mendengar berita itu hampir kadar air yang ada di situ kotor sekali. Kotor sekali, gitu. Bahkan tidak hanya kotor secara apa ya namanya, secara lahiriah, secara ainiyah, dan secara maknawiyah itu udah najis, gitu. Banyak orang kencing juga. Karena apa, najis itu ada ainiyah, ada hukmiyah, gitu. Nah, terus bagaimana kalau dawa ba'da gosli, apabila dia berniat ba'da gosli, setelah mandi, ba'da gosli juz'in, setelah membasuh satu juz.
wajabat ya ada tuhu, maka wajib mengulanginya. Nah, contoh misalkan kita niat mandi, setelah kita membasuh kepala misalkan, air itu sudah mengalir, kita baru niat. Misalkan air itu sudah mengalir, pas membasuh dari setengah badan baru kita niat. Nah itu nggak boleh. Oh, harus benar-benar dari awal. Harus dari awal. Setelah kita nawaitul ghusla rafa'al hadasil akbari anjal. Nah gitu. Jadi tidak boleh begini. Oh kita baru niat. Atau yang kedua kalinya misalkan atau misalkan iya melanjutkan. Kalau kedua kalinya mah ya namanya iya ada nggak apa-apa. Oh kita lupa misalkan kita mandi udah bur. Ah lupa ya belum niat. Nah itu kita harus niat dulu. Seolah-olah begitu belum mandi. Walaupun ini udah basah seolah-olah belum basah gitu. Atau misalkan kita baru udah setengah badan kita baru ingat mengucapkan niat, nah, tetap harus mau ada di situ harus diulang lagi. Nah itu saking pentingnya niat, gitu. Karena apa? Khawatir berarti sebagian anggota badan kita kalau niatnya udah sebagian kategorinya tidak terbasuh, itu belum termasuk mandi. Sebagiannya hanya lahiriahnya aja mandi, tetapi secara makna mandi junubnya nggak ada. Sebelum niatnya sebelum itu. Kan tadi definisinya begitu. Definisi niat muktaronan bifi'ilihi, harus bersamaan dengan pekerjaannya. Gitu. Tidak boleh kita sebelumnya melakukannya, tidak boleh itu. Kalau sebelumnya berarti masuk ke dalam kategori azam. Ada khotor, ada azam, ada niat. Kalau khotor berarti kita mau mandi antar sore. Nah itu udah termasuk niat berarti. Nah itu berarti kalau kita bisa niat bisa digitukan gitu ya, bisa kayak gitu, berarti kita sebelum berhadas pun kita sudah niat. Dan niat. Iya. Ada akal-akalan ke sana. Iya. Kira-kira. Betul. Itu tadi. Itu baru istilah namanya khotor. Khotor itu kita hanya terlintas sebuah rencana. Mau mandi ntar sore gitu. Nah udah datang sore, wah udah waktunya mandi nih, mandi misalkan. Nah itu baru namanya azam. Azam itu berarti kita bertekad bulat untuk mandi, gitu. Langsung dia menuju kamar mandi, nah, itu baru azam gitu. Kalau sore rencana, kalau udah pada waktunya kita menuju kamar mandi itu azam, gitu. Bertekad bulat untuk melakukan mandi. Nah praktek mandinya, nah, itu niat, gitu maksudnya. Muktaronan dipilih itu seperti itu. Itu niat. Nah itu jadi harus kalau udah setengah baru ingat harus diulang, yaitu i'adatuhu. Yang kedua ya, dari kefarduan dalam melaksanakan mandi yaitu wa izalatun najasati, yaitu menghilangkan najis inkanat ala badanihi, ketika ada yang menempel di badannya. Itu jadi harus dihilangkan najisnya, tidak sembarang begini. Mandi mentang-mentang mandi, gitu kan? Yang penting terbasuh, seluruh anggota badan teraliri oleh air, misalkan tidak ada yang sama sekali yang tidak tersentuh oleh air, kita jangan merasa cukup, gitu. Jangan merasa cukup karena apa? Khawatir ada najis yang melekat, masih menempel di tubuh kita. Nah itu berarti harus melalui basuhan. Itu kan basuhan 2 kali. Basuhan 2 kali di sini yaitu al-mubtasilu wa hadza ma rajah rafi'i. Nah, untuk basuhan yang demikian itu, nah di sini apa? Alai fala yufa goslatan, maka dia tidak cukup dalam satu basuhan. Goslatan wahidatan. Basuhan yang satu. Jadi maksudnya begini, menurut tarjihnya Imam Rafi, jadi menurut pendapat terbaik beliau itu bahwa ketika ada najis maka dia tidak sependapat ketika najis itu hanya dibasuh 1 kali seperti halnya mandi junub. Mandi junub tersentuh aja udah selesai. Itu ketika air itu udah mengalir, nggak peduli dia itu mau bersih mau apa, nggak peduli, yang penting udah tersentuh air aja. Nah tetapi ketika itu ada najis maka tidak cukup dalam satu sentuhan air, maka dia itu harus ada upaya dibersihkan. Nah beda di sini dengan pendapat Imam Nawawi di sini nih. Wahidatan an hadaswan najuti
Warajah An-Nawawi, dan menurut tarjihnya Imam Nawawi, al-iktifa'u bi ghuslatin. Al-iktifa berarti cukup bi ghuslatin dengan satu basuhan. Bi ghuslatin dengan basuhan wahidatin dengan satu basuhan. Nah, itu kalau Imam Nawawi, nah itu dia cukup satu basuhan pun kan itu. Akan tetapi akhirnya muncul sebuah pertanyaan. Yang dibicarakan itu hadis. Najis yang mana? Ada najis sukmiyah, ada najis ainiyah permasalahannya. Kalau najis sukmiyah oke sepakat, gitu kan. Misalkan satu basuhan Imam Nawawi pun. Itu. Tetapi kalau misalkan Imam Rafi'i, walaupun itu najis sukmiyah tetap harus dua basuhan. Najis sukmiyah itu apa sih? Najis sukmiyah itu misalkan Bang Cecep pernah kencing gitu kan. Pernah kencing. Nah, terkena paha Bang Cecep. Ya, cipratan. Kecipratan misalkan. Nah, setelah kecipratan berarti apa? Paha Bang Cecep itu ada najisnya. Nah, namun karena memang udah cukup lama atau lupa atau misalkan terabaikan, nah ini najis menjadi tidak terlihat. Warna nggak ada warnanya, nggak ada bentuknya, nggak ada baunya, pokoknya nggak kelihatan kalau di paha kita ada bekas air kencing. Nah itu kan namanya najis hukmiyah. Hukumnya aja dinajisi, terkena najis kita secara ainiyah dalam pandangan mata, itu kan zatnya nggak ada. Nah itu beda dengan najis ainiyah, misalkan ada tai misalkan di ini kita di paha kita nempelon misalkan, itu kelihatan. Itu atau ada teh kotok tai orang ya apa orang nggak ngeh kita. Nah itu iya kan nggak ngeh. Oh kita lagi mandi nih. Nah itu harus sambil mandi dan dia harus ada atau misalkan nempel di bibir misalkan bekas makan. Nempel lama iya lu seminggu kita nggak ngeh gitu. Nggak ngeh gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh yang ainiyah itu ya. Nggak boleh, dikira teh lalat gitu, ingat aja teh ayam gitu. Nggak ngeh dia tuh. Nah itu nggak ngeh. Iya, ada najis sudah seminggu di situ. Lah iya nggak ngeh. Nah itu jadi harus dihilangkan ketika ada najis, tidak cukup kita konsentrasi dalam mandi saja. Betul. Gitu. Satu lagi berarti dari kewajiban disini tadi kan ada 3. Wa isolul ma'i ila jami'i syari wal basarati, yaitu mendatangkan air gitu kan ila jami'i syari, ke seluruh rambut itu, ke seluruh rambut, terus wa badanihi dan bukan wa badanihi wal basarati, yaitu ke kulit. Berarti rambut dan kulit ataupun rambut yang menempel di kulit semuanya itu harus terbasuh, tidak boleh ada yang tidak terbasuh. Itu terutama yang repot bagi orang yang gendut misalkan, banyak lepat-lepitannya kan gitu kan. Itu kayak misalkan perut saya juga gede-gede nih kan kalau mengkerut. Nah itu harus diangkat gitu. Perut-perut yang mengkerut apa yang tertutup-tutup oleh kulit itu harus terkena air, tidak boleh ada yang tidak terkena air. Wabi ba'din nusahin badala min usuli wala parkim baina sari larasi wagiri la bainal khafif min kasafi wasari madfur. Nah bagaimana dengan sa'rul madfur itu kan illam yasilul ma. Jadi bagaimana dengan rambut yang diikat? Nah itu misalnya punya rambut diikat. Ada orang yang kadang kalau mandi ada yang ikat rambut ya, ada ya. Terutama perempuan misalkan kebiasaan. Ya boleh sih, boleh aja rambut ketika diikat, tetapi ketika kita menyangka bahwa air itu tidak bisa menyerap semua itu kan ke seluruh lapisan kulit dan pori-pori kulit, rambut dan lain sebagainya. Nah itu berarti nggak sah wudunya, wudunya mandinya nggak sah. Maka mau nggak mau harus diurai, harus dibuka ikatannya di sini. Jadi nggak boleh diikat ya.
Itu kewajibannya Bang Cecep. Ada pertanyaan nggak di situ Ya, kira-kira? harus basah, rambut semua harus basah ya, Bos ya. Harus semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kira-kira Betul. kena air semua. Iya, seperti yang kuku-kuku yang panjang harus dalaman kukunya, gitu kan? Harus. Jadi ini harus dicongkelin, gitu kan? Bahkan kubul dan dubur kita juga sama. Bahkan dalam arti ini, bagi perempuan saja, perempuan itu sampai mana batasan membersihkannya, membersihkan vaginanya kan itu. Takarannya kalau di sini yaitu ada. Nah, di sini ketika ada orang yang masih ada yang punya wajibu isolul ma'i, wajib mendatangkan air ilama tahtal kulmati ya, kepada sesuatu yang di bawah kulub. Kulub minal aklafi bagi orang yang masih punya kulub. Kulub itu berarti yang gak disunat. Kokocop. Kokocop iya. Jadi kokocop itu selalu ada, masih selalu ada najis. Nah, itu harus didatangkan air, berarti harus dibasuh, harus dibersihkan, gitu kan? Dari mulai atas sampai bawah, dari mulai depan sampai belakang itu harus dibersihkan, gitu. Bagi orang yang masih punya kulub, gitu kan? Terus wa ilama yabdu min farjil mar'ati. Lalu bagi perempuan itu bagaimana takaran kita membasuh farji bagi perempuan, yaitu ilama yabdu min farjil mar'ati inda ku'udiha. Loh, berarti patokannya ketika dia duduk nongkrong gitu atau duduk, yang nampak dari saat ketika duduk, mungkin ketika enggak duduk vagina perempuan ada yang tertutup, ada yang tidak terlihat, gitu kan? Tapi kalau pas duduk ada yang terbuka, gitu kan? Megar lah kalau bahasa kita, terbuka. Nah, sesuatu yang terbuka ketika duduk di situ wajib hukumnya dibasuh, gitu. Berarti misalkan begini, megar begini, kelihatan semua sampai dinding vaginanya misalkan kelihatan, gitu kan? Terus klitorisnya kelihatan semua, dinding vaginanya kelihatan melongo, apalagi yang udah punya anak banyak, mungkin yang di dalamnya juga kelihatan misalkan. Nah, itu harus dibersihin. Jadi enggak cukup ini doang itu, cewek enggak. Karena ketika duduk dia megar gitu, dindingnya kelihatan. Nah, berarti kan harus dikobel. Kayak lelaki, sama lelaki juga ketika nongkrong, gitu kan? Bukan lelaki perempuan sama. Bicara dubur ketika nongkrong, megar kan? Yeah. Nah, jadi apalagi ketika kita ngahejen, apa sih ngahejen? Ngeden. Ketika ngeden agak megar dikit. Nah, jadi apa namanya, pecahan-pecahannya itu kan ada pecahan-pecahan, keriput-keriputnya pasti megar kan. Nah, itu harus dibasuh. Jadi kalau misalkan kita itu karena jarang di Triska itu. Jarang iya bener ya. Jadi keriput. Jadi yang tertutup oleh keriputan-keriputannya itu ya harus makanya ya ada para fakih ulama-ulama fakih yang lebih apik itu sampai masukin terus diputar, gitu, sampai seperti itu, gitu. Nggak cukup dibasuh aja, dia harus dimasukin di dinding itunya itu ada, itu. Dilanjut atau udah nih? Kayaknya cukup ya, udah lama durasinya soalnya. Lama durasinya ya? Udah lumayan lama. Iya. 34. Oh, berarti nggak sampai sekitar. Berarti 25 menitan. Berarti tanggung dikit ya supaya besok itu lanjutannya langsung ke fase berikutnya. Berarti selanjutnya ada kesunatan dalam wudhu. Tadi kewajibannya dalam bermandi, sekarang kesunatannya yaitu tinggal kita bacakan aja, yaitu khamsatu asya. Jadi di samping memang kita wajib, tidak boleh tidak, jangan sampai tinggalkan. Ketika ditinggalkan akan melahirkan tidak sah, maka kita perlu juga hal-hal yang disunatkan ketika mandinya, yaitu di sini ketika mandi disunatkan wal wudu qablahu, harus berwudu dulu sebelumnya. Itu sebelum kita mandi junub, maka dilakukan langkah pertama wudu dulu, itu kan. Itu terus wa imrarul yadi ala jasadi, dalam arti di situ melakukan sentuhan
membasuh dengan apa yang sekiranya sampai disentuh oleh tangan. Mana yang bisa disentuh oleh tangan? Nah itu datangi oleh tangan kita. Itu apapun. Kira-kira yang nggak kesentuh oleh tangan apa? Punggung. Punggung ya. Nah berarti ada titik tertentu yang tidak mampu disentuh oleh tangan. Nah, sesuatu yang masih bisa disentuh oleh tangan kita semua harus dibasuh. Harus dibasuh oleh tangan. Tidak cukup mendatangkan air gitu kan, boleh aja, yang penting tersentuh air kan. Tetapi lebih abdolnya dan mendapatkan kesunatan yaitu harus bisa disentuh oleh tangan kita semua. Nah, wal mualatu dan berturut-turut itu dalam arti ya yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Berarti ya abdolnya tadi dari atas sampai bawah. Terus mana yang lebih? Terus waktu takdimul yumna alal yusro, dan mendahulukan yang kanan ketimbang yang kiri. Kita kaki ada dua, bersih kaki kanan dulu. Terus basuh kaki yang kiri. Nah itu bagusnya seperti dahulukan kanan dan tinggal keduanya adalah yang kiri. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu ya. Jadi supaya tidak pasal lagi dibahas selanjutnya. Ya. Berarti tadi fardunya mandi itu ada 3. Ya. Terus sunahnya pun ada 3. 5. Ada 5. Ada 5 ya? Iya. Sunahnya itu ada 5 berarti. Nah, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang mungkin secara mendetailnya itu ada di episode sebelumnya ya. Iya. Kita ngebahas soal udah ada mandi ini. Sampai niat juga udah ada. Sampai niatnya juga udah ada gitu kan. Jadi bagi yang belum nonton nanti bisa langsung nonton untuk Fathul Qorib episode sebelumnya itu insya Allah lebih apa ya, lebih detail juga ya. Iya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami.